Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak. wabarakatuh. Siang Pak. Selamat siang anak-anakku semua. Nah, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Hanif, silakan dipimpin berdoa. Oke Pak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai. Terima kasih Hanif. Baik, gimana kabar kalian? Sehat? Stefanus, Sehat. Ulfa, Raditya, Hanif, Rasya, sehat ya? Alhamdulillah. Bapak sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat. Pertama saya mau absen dulu ini. Saya lihat di layar ternyata yang ikut itu cuma 5 orang nih. Tadi memang sudah ada 3 orang yang sudah izin sama saya. Kemudian Ivan sedang ada urusan keluarga. Nanti yang akan kita pelajari materinya itu tentang teknik presentasi ya. Sebelum dimulai, saya punya pantun buat mengingatkan kalian. Ini bunyinya, tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar, pangkalah pandai, semangat terus, janganlah malas. Ini untuk mengingatkan kalian supaya kalian itu rajin belajar. Dimana kita rajin dan terus rajin belajar, di endingnya itu mendapatkan kesuksesan. Oke, nah ini kompetensi dasar kalian. Ini tujuannya mampu menjelaskan teknik presentasi yang efektif. Kemudian ini prakteknya mendemonstrasikan slide presentasi. Teknik desain presentasi. Seperti yang minggu lalu juga pernah ya, minggu lalu kita belajar tentang animasi ya. Masih ingat ya anak-anakku? Masih Pak. Nah, iya, nah itu kan juga buat jadi bekal supaya presentasinya jadi lebih menarik. Video ini nanti kalian simak dan kalian tanggapi apa isi yang ada dalam video. Title, dramatic pause of my presentation. Poignant quote from unknown philosopher to kick off presentation in dramatic fashion. Reading a long paragraph exactly as it appears on the PowerPoint slide about a shocking statistic I just learned about, capped off by 3 bullet points. No one really understands the point that I'm prefacing. And now, going through a long asking if anyone has any questions. Concluding by restating the title of my presentation and dismissing everyone. Menurut kalian seperti apa yang presentasi yang ditampilkan? Kalau menurut saya sih kurang lebih bagus, cuman masih ada beberapa kesalahan dari yang presentasi yang pertama itu menurut saya itu tampilannya itu dominan teks semua, jadi nggak ada yang menarik. Terus juga ada terjadi kesalahan teknis karena kurang bisa memakai aplikasinya, jadi kalau ada kesalahan teknis jadi gak enak gitu kan Pak dilihatnya sama betul. Viewer. Oke, good, bagus Hanif, terima kasih. Nah, apa itu teknik presentasi? Ya, nah ini akan kita pelajari. Ini ada 7 item teknik presentasi yang efektif. Yang pertama penyusunan slide, yang kedua presentasi sama dengan bercerita, kemudian sederhana tapi bukan seadanya, kemudian hindari teks oriented, kemudian visual dan verbal, yang keenam gangguan, yang ketujuh unsur emosi. Ini materi ini ada di modul yang saya berikan ya, ada ya, nanti kalian sambil perhatikan juga ya. Kemudian ini yang pertama penyusunan slide. Siapa yang bisa menanggapi? Dari Pak. Ya. Kayaknya yang kiri tuh presentasinya kurang menarik, jadi bikin audiensnya bosan terus ngantuk gitu. Terus kalau kanan kan kayak antusias gitu. Iya. Di sini maksud dari penyusunan slide ini gimana kita menyusun suatu slide itu menjadi urutan yang menarik. Nah, selanjutnya ini presentasi sama dengan bercerita ya. Jadi buatlah cerita yang menarik. Nah, ini maksudnya apa nih? Ada yang bisa jelaskan? Izin jawab Pak. Ada yang pakai iPod? Ya, silakan. iPod sama Walkman itu sebenarnya fungsinya sama, cuman iPod ini
terlihat lebih simpel Pak. Jadi lebih gampang dibawa kemana-mana Pak. Betul. Nah ini hindari text oriented. Nah, maksudnya apa ini? Text oriented itu maksudnya teksnya dalam satu set itu terlalu banyak. Jadi tampilannya itu teks semua gitu, text oriented. Jadi aturannya itu 6 kali 5. Jadi 6 kata ke kanan, 5 ke bawah. Oke, selanjutnya ini visual dan verbal. Kalau dilihat dari dua gambar ini, menurut kalian kalau yang mudah dipahami itu yang mana? Yang putih Pak. Yang putih ya. Di sini ditandain ini kata-kata pentingnya, strategi dan operasi. Baik dikasih warna hijau. Jadi untuk dipahami itu lebih mudah. Untuk penekanan-penekanan terhadap suatu kata gitu ya, itu menggunakan warna atau di bold. Noise, gangguan, terlalu banyak ya. Ini banyak ornamen-ornamen yang tidak perlu. Nah, contohnya gambar-gambar bendera ini. Kemudian panahnya juga terlalu banyak. Kemudian ada unsur emosi. Kalau dilihat emosinya ini benar-benar mencerminkan tulisannya, worry. Kalau unsur emosi yang lebih menarik mungkin yang seperti ini. Kalau presentasi dikasih gambar kayak gini pasti audiensnya lebih tertarik. Saya ingin mempraktekkan sedikit ya. Nah, bagaimana cara membuat presentasi ya yang menarik gitu ya dengan tekniknya. Lebih menarik mana yang ini atau yang ini? Yang di bawah, Pak. Iya. Nah, kalau kayak gini menarik nggak? Iya, lebih menarik. Sekarang cara buatnya ya. Yang pertama misalkan ini memakai masker. Silakan kita cari memakai masker gitu ya. Kita cari yang vektor saja supaya lebih mudah ya. Nah ya misalkan pakai yang ini ya biar beda sama yang itu ya. Nah, kita copy saja langsung taruh di sini ya. Nah di sini kita paste di sini langsung nggak apa-apa ini gambarnya. Nah kemudian kalau kita mau bikin objeknya bulat kita crop. Tapi cropnya bentuknya shape-nya itu bulat. Tinggal ukurannya ya, ukurannya misalkan ini 5, ya kayak gitu 1 ini memakai masker. Kalau mau dikasih bingkai, dikasih tambahin ini gitu ya, terus cari gambar lagi gitu ya. Ini sambil kalian coba ya, yang bisa laptopnya bisa silakan langsung kalian coba. Nah, misalkan cuci tangan seperti ini gitu. Nah, sini langsung aja di copy gambarnya, kita langsung paste aja biar cepet. Tadi mau di crop bentuknya lingkaran di border kayak gini. Oke, kayak gini kita kasih ke menu format, kita kasih bingkai lagi misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Caranya gitu ya, tetap supaya lebih mudah gitu. Ini biar menarik lagi dikasih background seperti ini. Bisa ya? Bisa Pak. Mudah ya. Nah, jadi yang tadi itu tampilannya teks, kemudian diubah jadi gambar yang menarik. Udah paham ya semua ya? Kalau mau ditanyakan silakan ditanyakan. Apa yang menurut kalian kesulitan? Kalau saya sudah paham Pak. Oke, alhamdulillah udah paham ya. Ini tugasnya ada di Google Classroom kalian. Ini yang prakteknya, ini yang tugas LKPD-nya. Nah, nanti silakan kalian kerjakan. Ini di LKPD, ini tugas prakteknya, kalian buat presentasi yang efektif tentang hidup sehat. 4 slide saja. Ini ada tugas yang esainya di LKPD, juga silakan dikerjakan. Rasya, paham tugasnya? Pak, sejauh ini belum Iya. Oke. Saya beri waktu kalian untuk mengerjakan. Kalau mau tanya-tanya silakan ya. Kalau misalkan ada kesulitan atau apa, silakan ditanyakan. Ada yang sudah selesai? Saya yang sudah mau Pak. presentasi? Oke, Stefanus, silakan presentasikan. Ya, selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang bagaimana cara hidup sehat di kala pandemi. Yang pertama ada pengenalan apa sih itu virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 atau corona ini merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Ini seperti tampak di gambar yang di pojok kanan bawah ini. Lalu langsung masuk ke topik kedua yaitu pencegahan. Pemerintah Indonesia menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, demikian presentasi dari saya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Terima kasih. Ya, bagus ya. Jadi tampilan tadi itu sudah menarik ya. Jadi ada gambarnya gitu ya, ada teksnya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi itu sudah bagus yang sudah dibuat oleh Stefanus.
Terima kasih Stefanus. Terus siapa lagi? Ya, Pak. Oh, Hanif ya. Silakan Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dan kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang pola hidup sehat. Yeah. Nah, sebelum kita memulai ke pola hidup sehatnya, Ani jelasin dulu nih. Pola hidup sehat itu apa? Pola hidup sehat itu adalah gambaran dari aktivitas atau kegiatan kita yang didukung oleh keinginan dan minat kita, dan bagaimana pikiran kita menjalaninya dalam berinteraksi dengan lingkungan kita. Nah, apa sih manfaat pola hidup sehat? Nah, untuk manfaat pola hidup sehat itu ada 3. Yang pertama itu tubuh menjadi fit dan bugar. Yang kedua itu menjaga sistem imun tubuh agar terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir membuat tubuh kita menjadi bersinergi dan bersemangat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanif. Itu Hanif juga sudah bagus ya. Teksnya itu di highlight sama dia, dikasih border supaya dia lebih tegas ya. Ditambah gambar juga bagus gitu ya. Jadi kayak contohnya tadi jadi lebih menarik mungkin ya. Oke, sekarang kita bahas tentang yang soal di LKPD-nya. Yang nomor 1 yang mau menjawab siapa? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Visual dan verbal itu teknik visualisasi teks yang memperhatikan kesesuaian dan komposisi warna yang digunakan antara teks dengan latarnya. Oke, ya betul. Untuk sederhana, bukan seadanya itu slide yang ditampilkan secukupnya, nggak berlebihan, nggak kurang juga. Untuk teks oriented itu slide yang berisi hanya teks saja. Untuk noise adalah gambar yang diletakkan pada slide dan tidak memperkuat pesan yang disampaikan, hanya akan mengganggu. Selain itu, penggunaan gambar beserta penempatannya yang terlalu banyak dapat membingungkan alur pembacaannya. Oke, nah ini yang kiri, yang abu-abu apa yang hitam? Yang kanan, Pak. Yang kanan, ya. Kenapa? Soalnya kalau yang kanan itu teksnya lebih jelas. Terus pilihan warna pada teksnya itu kontras dengan backgroundnya, jadi lebih kelihatan. Kalau yang di slide yang kiri kan background sama teksnya warnanya hampir sama, jadi agak susah untuk dilihat. Di slide yang kanan efek backgroundnya tajam, jadi tidak menimbulkan noise. Iya, jadi ini tajam nih. Terus ukuran teksnya juga besar dan dikasih border, jadi pembacanya bisa fokus ke apa yang ingin disampaikan dalam slide tersebut. Oke, bagus. Tuh, siapa? Stefanus ya? Iya. Oke. Selanjutnya apa yang dapat kalian simpulkan? Apa itu teknik presentasi setelah apa yang kalian pelajari tadi? Ya, siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, oke. Kesimpulannya itu kayak cara untuk membuat presentasi jadi efektif gitu, terus tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, namun juga dapat menggerakkan audiens untuk melakukan suatu hal. Oke, good. Kalau kita simpulkan ya sama-sama, teknik presentasi merupakan cara untuk membuat presentasi itu menjadi efektif ya. Seperti tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, jadi nggak menarik aja, tapi dia bisa juga dapat menggerakkan audiensnya. Makanya seperti yang gambar yang pertama waktu yang di atas tuh ada yang tertidur dan yang tidak gitu ya. Nah, itu bagaimana bisa menggerakkan audiensnya sehingga audiensnya ikut berpartisipasi dalam presentasi tersebut. Itu kesimpulan untuk hari ini. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang e-book. Tahu e-book? Tahu, Pak. Digital book bukan, Pak? Electronic book. Jadi buku yang dalam bentuk file biasa ya. Macam-macam. Nah, itu untuk minggu depan ya. Kita udah sampai di ujung pembelajaran kita hari ini. Pesan saya semoga apa yang sudah kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kalian, terutama dalam membuat presentasi gimana supaya jadi lebih menarik. Dan sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa. Hanif, silakan dipimpin doa. Semoga kalian dapat manfaat dari pembelajaran hari ini. Silakan, Hanif. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih ya Pak udah ngajar. Iya. Oke, saya tutup. Terima kasih Hanif. Saya akhiri. Ya, pesan terakhir saya tetap semangat, jaga kesehatan
ya di masa pandemi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ana ya. Ini ya Pak. Iya, silakan. Izin juga Pak. Iya, Terima kasih. iya, silakan.